Teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Menurut para ahli pendengaran, mendengar dan mendengarkan itu dua hal yang berbeda, serupa tapi tak sama. Kalau mendengar biasanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sedangkan mendengarkan biasanya masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, masuk ke dalam otak, lalu tersimpan di dalam memori, di dalam ingatan kita. Ada yang keingetannya sebentar, ada yang keingetannya lama, sampai meresap ke dalam hati. Sebagai contoh, kalau kita kedatangan tamu, biasanya sih bapak-bapak yang duduk bersama tamu ini bercerita, si bapak mendengarkan cerita tamu ini. Sedangkan ibu-ibu biasanya ikut mendengar, tapi sambil mondar-mandir ke belakang, bentar-bentar bikin kopi, bentar-bentar mungkin saja menggoreng pisang, atau bentar lagi gerimis, jemuran mesti diangkat. Menurut teman-teman, kira-kira siapa yang paling ingat cerita si tamu itu? Si bapak atau si ibu? Tentunya kita sepakat bahwa si bapak yang paling ingat tentang cerita si tamu itu. Kisah Maria dan Marta di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Mungkin kisah ini sering kita dengar, bahkan mungkin ada beberapa yang sudah hafal di luar kepala. Tapi pada perjumpaan kali ini saya ingin membahas kisah ini dari segi bagaimana Tuhan menginginkan kita mendengar suaranya. Maria dipuji Tuhan Yesus karena Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan Marta dikatakan sibuk sekali melayani, mendengar tapi tidak sepenuhnya mendengar. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian Tuhan Yesus katakan. Artinya apa? Duduk dekat di kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan suara Tuhan adalah sebuah pilihan hidup. Teman-teman, setiap hari kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa yang terbaik, pilihan yang terbaik adalah duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau ambil atau tidak pilihan yang terbaik di dalam hidup kita ini, yaitu duduk dekat di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Maria telah mengambilnya, telah memilih untuk duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan suara Tuhan. Firman ataupun perkataan Tuhan Yesus ditanggapi dengan baik oleh Maria. Dengan mendengarkan Tuhan, Maria sedang membangun sebuah relasi ataupun keintiman dengan Tuhan dan mencoba memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang telah didengarkan Maria tentu saja akan masuk ke dalam pikiran Maria dan meresap di dalam hati Maria. Inilah yang menjadi bagian terbaiknya. Firman yang Maria dengarkan tinggal di dalam diri Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ia telah menyiapkan hati, pikiran, bahkan dirinya sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan tinggal di dalam hati, pikiran Maria, tidak pernah akan diambil atau dicuri oleh siapapun. Hal ini persis seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam kisah perumpamaan benih yang ditabur di tanah yang baik. Lukas bab 8 ayat 15. Lalu bagaimana dengan Marta? Jelas Marta ditegur oleh Tuhan Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menurut saya, teguran Tuhan Yesus bukan tentang pelayanan Marta, tapi teguran Tuhan Yesus lebih kepada bagaimana cara Marta mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus sedang berbicara, Tuhan Yesus sedang berfirman, namun Marta mendengarkannya sambil lalu. Marta salah mengambil sikap dalam hal mendengarkan suara Tuhan. Ketika kekhawatiran mulai datang, kekhawatiran itu mulai menghimpit firman Tuhan. Marta mulai menyusahkan diri dengan banyak perkara. Akibatnya apa? Marta mulai menyalahkan keadaan, Marta mulai menyalahkan Maria, dan bahkan Marta mulai menyalahkan Tuhan Yesus. Kisah Maria dan Marta mungkin menjadi kisah kita juga. Salah satu contoh yang dapat kita renungkan, mungkin saja ketika kita berada di dalam perayaan Ekaristi. Apakah kita mau mengambil sikap seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan, ataukah kita mengambil sikap seperti seorang Marta? Baru mulai misa, kita sudah disibukkan dengan pikiran yang macam-macam. Nanti mau makan apa, nanti mau jalan-jalan kemana,
atau sebentar-bentar kita mulai khawatir kalau ada teman yang WhatsApp yang mengajak kita jalan, kita lihat WhatsApp, atau kita takut atau khawatir kehilangan berita-berita yang up to date, maka kita benar-benar saat misa melihat WhatsApp kita, melihat handphone kita. Dan hasilnya tidak jarang kita setelah Ekaristi, setelah misa kita komplain, kayaknya ikut misa kok gitu-gitu aja, garing ya, tidak ada semangatnya, tidak ada manfaatnya. Atau juga kita komplain, romonya nggak tahu homili apaan, kagak jelas gitu deh. Ya, mungkin yang perlu kita renungkan adalah bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan di dalam misa. Bukan masalahnya di dalam perayaan Ekaristinya, tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengambil sikap di dalam misa. Ini hanyalah sekedar contoh yang dapat kita renungkan bersama agar kita tidak salah dalam mendengarkan suara Tuhan. Kiranya kita mau memilih bagian yang terbaik di dalam hidup kita, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil sikap seperti seorang Maria, siap menerima taburan firman Tuhan, hingga kita juga dapat berbuah bagi kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam pertemanan, dan juga di dalam orang banyak. Semoga kita dapat menjadi seperti Maria. Tetap setia, tetap semangat, biar jadilah terang.